Silaturahmi sama Pak Jaksa Agung, kita ada kerjasama tentang pemberantasan mafia tanah di bulan November yang akan dihadiri oleh semua kepala kantor kami dan semua Kajati sama Aspidum maupun Jampidum yang ada di sini untuk kerjasama untuk memberantas mafia tanah sama Baris-Krim sama Kapolda se-Indonesia. Untuk realnya bagaimana sih Gus? Untuk real di lapangan seperti apa? Untuk realnya ya membuat satgas bersama, kami ngasih data, polisi nangkap, jaksa memproses gitu kan. Untuk realnya gimana itu? Maksudnya apakah ada satgas khusus dan akan ada targetnya kapan? Kalau satgas khusus kan sudah ada kan? Satgas khusus sudah ada. Kalau sampai kapan ya nggak mungkin sampai kapan, sampai kayak pemberantasan korupsi sampai kapan ya nggak ada. Yang namanya tindak kejahatan selama masih ada dunia dan matahari muncul itu masih ada tindak kejahatan. Selama masih ada, kamu masih bisa menghirup udara, itu selama itu pula masih ada mafia tanah, masih ada. Nah, tinggal bagaimana kita mitigasi dan penataan sistem. Sama kayak tindak pidana korupsi, ya kan? Selama masih ada matahari bersinar, kemudian kamu menghirup udara, pasti ada tindak pidana korupsi. Tinggal bagaimana level korupsinya itu tidak kronis gitu kan. Sama halnya apa lagi? Nah, levelnya bagaimana kalau gue start aja nih? Levelnya targetnya enggak gitu. Kejahatan pasti ada. Ya kan, tapi minimal kita tata sistemnya lebih bagus sehingga mengurangi tindak kejahatan itu secara signifikan. Oke. Saya laporan rutin kepada Bapak Presiden soal isu-isu pertanahan aja. Wah ya, kalau pekerjaan saya kan banyak banget ya. Namanya juga tanah sama tata ruang. Termasuk tata ruang gedung Ainus, itu kan yang saya laporkan juga kan. Termasuk tata ruang gedung mana kamu? Dari mana kamu kak lupa? Nah, termasuk tata ruang gedung Kompas, itu kan saya laporkan juga kan, namanya juga tata ruang kan. Termasuk melaporkan status sertifikat tanahnya Kompas gitu kan. Jadi laporan rutin Mbak, laporan rutin. Ada yang khusus Pak, mungkin ada yang lebih di laporan tersebut? Oh enggak lah, enggak ada yang khusus, umum-umum aja. Umum-umum aja. Boleh lihat depan Pak. Umum-umum saja. Terus kemarin habis ke Jagung apa saja, apakah termasuk dilaporkan ke Pak Prabowo hari ini? Yang tadi? Iya. Yang ke Jagung kan kita menyamakan frekuensi tentang pemberantasan mafia tanah. Karena kan saya sampaikan saja di Indonesia ini potensi tumpang tindih tanah itu memang luar biasa. Karena setelah saya dalami akibat masa lalu itu memang ada sekitar 6,4 juta hektar tanah yang kalau di sertifikatnya itu jumlahnya 13,8 juta bidang sertifikat. Ada sertifikatnya, nggak ada petanya. Nah, ini memang potensi tumpang tindih. Nah, karena potensi tumpang tindih itulah saya harus keliling ke berbagai lapangan. Salah satunya keliling ke Kejaksaan Agung, nanti ke kepolisian dan sebagainya. Karena inilah yang potensi masalah sengketa tanah, kemudian konflik pertanahan, kemudian yang dimainkan oleh mafia tanah. Objeknya itu ada di mayoritas ada di 6,4 juta hektar ini. Yang ini. Setiap ada konflik itu saya lihat itu selalu saya review ini objeknya di situ. Karena selama ini objeknya selalu di situ terus-menerus, maka kami datang ini harus mau nggak mau kan harus kita selesaikan ini. Kalau toh nggak bisa menyelesaikan semua, minimal kan harus saya mengurangi. Tinggal 1 juta atau berapa kayak itu. Supaya apa potensi konflik dan sengketa pada kemudian hari itu menurun. Kalau nggak selesai kan akan konfliknya akan terus-menerus akan berkurang. Yang 6,4 juta itu tuh kebanyakan di pulau mana Pak atau daerah mana? Merata. Kalau soal mafia tanah kan saya kemarin udah ngomong. Saya minta kepada APH supaya dikenakan pasal berlapis. Tidak hanya tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi, tapi kan TPPU-nya itu untuk efek jerahnya.
sekitar. Kalau IKN kan kewenangannya tadi, kewenangannya IKN, otoritas IKN. Kalau di sekitar IKN yang menopang di luar wilayah IKN itu kewenangan kita. Nah, itu kita bebaskan, kita perkenalkan sesuai dengan tingkat kebutuhan. Misal ada kebutuhan pembangunan bandara, kebutuhan pembangunan apa dan sebagainya. Tapi di PPU di Pasir Penajam Utara kami sudah siapkan outstanding sekitar 3,1 3.100 hektar. Itu untuk kepentingan, saya serahkan kepada Bank Tanah untuk menopang kepentingan logistik IKN mendatang. Apakah bandara, apakah gudang, apakah pelabuhan, apakah nanti perumahan pekerja atau apa kalau dibutuhkan di situ. Yang di luar sekitar area IKN, bukan di kawasan IKN tapi di luar area IKN. Pak, karena kalau IKN sendiri itu murni kewenangannya otoritas IKN. Pak, yang sebelumnya kan ada 2087 hektar Pak yang dibilang bermasalah di IKN Pak, itu termasuk untuk lahan tol sama bandara Pak. Itu penyelesaian. Oh, sebenarnya bukan masalah. Yang bilang masalah siapa? Sebelumnya kan disebutnya masalah Pak. Bukan masalah. Jadi gini loh, itu HGU. HGU-nya habis, diambil alih. Memang kalau habis kan diambil alih negara. Yang lama keberatan diambil alih, kan? Kemudian yang lama keberatan diambil alih, ada sebagian penduduk menempatin, ya kan? Ya tinggal yang menempatin. Kalau itu rakyat, kan ada kewajiban 30% tanah yang dikelola oleh Land Bank itu harus dibuat reforma agraria. Jadi orang yang menempati, yang katakanlah orang yang sudah lama menempati di situ, yang mengklaim di situ, tinggal diatur, dikasih bagian dilegalisasi untuk land reform atau pembagian land reform. Land reform ada dua strategi kan, dikasih tanah atau mereka yang udah kadung menduduki dilegalisasi. Nah, karena mereka udah kadung menduduki dilegalisasi, tinggal masalah isunya adalah jumlah. Karena kalau land reform kan jumlahnya nggak boleh banyak, nggak boleh hektar-hektaran. Mungkin hanya setengah, kalau untuk mungkin setengah hektar, 4 hektar. Kalau lahan pertanian mungkin maksimal 5 hektar dan sebagainya. Kalau untuk land reform, saya kira itu ya. Aman kan? Pak, yang soal 537 perusahaan sawit kan katanya kena denda ya Pak? Maksudnya punya IUP tapi nggak punya HGU. Ya, betul. Potensi dendanya berapa Pak dari 500? Kalau potensi dendanya sedang dihitung oleh BPKP. Kami minta BPKP menghitung. Jadi kan itu sejarahnya begini Mas. Menurut Undang-Undang 39 tahun 2014, pasal 42, undang-undang itu tentang perkebunan, ya. Orang yang boleh berbudidaya menanam tanaman perkebunan itu adalah orang yang mempunyai izin usaha perkebunan dan atau hak atas tanah.